hamba Tuhan yang setia melayani di kawasan ini, juga kepada semua pemimpin-pemimpin kawasan dan seluruh jemaat Tuhan. Hubungan tepat di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12. Yohanes atau Injil Yohanes pasal 1 ayat 12 dengan satu tema, yaitu penerimaan yang membawa kehidupan baru. Injil Yohanes pasal 1 ayat 12 dengan topik atau dengan tema penerimaan yang membawa kehidupan baru. Jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita merayakan kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat yang datang ke dunia untuk membawa keselamatan dan kehidupan bagi semua orang. Natal itu adalah saat di mana kita mau mengekspresi sukacita kita, di mana kita merenungkan kasih Allah yang begitu besar yang dinyatakan melalui kelahiran Yesus Kristus. Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan, pernahkah kita atau pernahkah Anda merasa begitu penat, begitu lelah dengan hidup ini? Seakan-akan ada beban yang begitu berat yang sedang membebani, yang sedang membuat kita merasa di bahu kita begitu berat. Mungkin kita merasa bahwa saya tidak layak, saya adalah orang yang telah berbuat dosa begitu besar, begitu banyak dosa yang saya lakukan, sehingga kita merasa kita tidak layak, kita tidak layak dicintai, bahkan kita merasa terasing. Mungkin kita mengalami perasaan seperti itu. Kita semua pernah mengalami saat-saat di mana kita merindukan dalam hidup kita ini ada perubahan terjadi. Saya pun pernah mengalami perasaan seperti itu. Saya tidak mau hidup terus-menerus dengan keadaan hidup lama. Saya mau berubah. Mungkin kita juga pernah mengalami ada perasaan seperti itu. Jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada satu pertanyaan yang mungkin juga pernah terlintas di pikiran kita. Pertanyaan itu adalah, apa yang saudara harapkan dalam hidup ini? Apa yang kita harapkan dalam hidup ini? Adakah itu kebahagiaan? Adakah itu kedamaian? Semua kita merindukan sesuatu yang lebih dari sekedar kehidupan sehari-hari. Malam ini jawaban itu ada di dalam Yohanes 1 ayat 12. Jika kita pernah merasakan ada beban di bahu kita yang begitu berat, atau kita ada kerinduan untuk berubah dalam hidup ini, saya memberitahu kita malam hari ini, Yohanes 1 ayat 12 merupakan jawaban dari apapun yang kita rasakan dalam hidup ini. Dan saya mau membahas, saya akan menyampaikan apakah kebenaran-kebenaran penting dari Yohanes 1 ayat 12 ini. Saya akan baca dalam terjemahan baru Yohanes 1 ayat 12. Dikatakan di sini, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kalau kita membaca dalam Yohanes pasal 1 ini jemaat Tuhan, kalau mulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-11, kita menemukan di mana Sang Pencipta datang kepada yang dicipta, tetapi yang dicipta telah menolak Sang Pencipta. Allah datang kepada manusia, tapi Alkitab katakan manusia yang dicipta oleh Allah justru menolak Sang Pencipta itu.
Dan itu yang dikatakan kalau kita lihat di pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Dunia menolak Sang Pencipta. Tapi mulai di ayat 12 di sini kita melihat orang yang menerima Yesus Kristus. Alkitab katakan dia akan mengalami pembaharuan. Dalam Yohanes 1 ayat 12 ini ada 3 kebenaran penting. Dan ini message firman Tuhan untuk kita dalam perayaan Natal pada malam hari ini. Perhatikan baik-baik apakah kebenaran penting itu. Karena ini adalah kunci kita mengalami kehidupan baru. Inilah kunci kita mengalami pembaharuan hidup. Jangan kita bermimpi berubah dalam hidup ini jika kita melalui proses apa yang dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 12. Kebenaran pertama dalam Yohanes 1 ayat 12 ini adalah dikatakan di bagian yang pertama dikatakan di sini, semua orang yang menerima Yesus Kristus. Ada kalimat yang sangat jelas, menerima Yesus. Untuk sampai di tahap terjadi pembaharuan hidup, perubahan hidup, langkah pertama untuk kita mengalami pembaharuan hidup adalah kita mesti terima Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu pada waktu Yesus lahir 2000 tahun yang lalu ada bermacam-macam reaksi pada waktu mereka tahu raja orang Yahudi itu telah lahir. Ada yang menerima, ada yang menerima sukacita, ada yang acuh tak acuh, ada juga yang tidak senang, terganggu dengan berita kelahiran Yesus Kristus. Tapi saya mau katakan malam hari ini, kebenaran yang amat penting dalam hidup kita adalah kita harus menerima Yesus. Untuk sampai di mana kita boleh menang dalam menghadapi apapun pencobaan, langkah pertama itu adalah kita mesti menerima Tuhan Yesus. Pertanyaannya, apa maksud menerima Tuhan? Ini yang saya mau jelaskan. Apa maksud menerima Tuhan? Adakah sekedar Tuhan saya mau buka Tuhan saya mau terima? Adakah itu maksudnya menerima Tuhan yang dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 12? Ini kebenaran yang amat penting supaya kita seluruh jemaat Tuhan memahami apa maksudnya menerima Yesus itu. Maksud menerima Yesus yang dikatakan di dalam Yohanes 1 ayat 12 itu bermaksud mengakui identiti Yesus. Orang yang menerima Yesus harus mengakui identiti Yesus. Apakah identiti Yesus? Identiti Yesus adalah Dia adalah juru selamat. Itu identiti Tuhan Yesus Kristus. Kadang-kadang kita berpikir menerima Yesus itu seperti semudah yang kita katakan. Tapi menerima Yesus maksudnya di sini adalah kita mengakui identiti Yesus. Ini mencakup bahwa Yesus adalah anak Allah yang datang ke dunia, yang menyelamatkan manusia melalui kehidupan, kematian, kebangkitannya. Itu maksudnya menerima identiti Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, mempercayai namanya. Kalau kita baca dalam pembacaan di bagian akhir, orang yang menerima namanya. Apa maksudnya menerima namanya? Maksudnya di sini adalah mencakup seluruh kepribadian, karakter, otoritas Yesus. Ini maksudnya menerima Yesus Kristus. Pertanyaan kita malam ini, sejauh mana kita menghayati yang namanya kita sudah menerima Yesus? Adakah itu hanya di mulut, atau kita menerima seluruh dari identitas Yesus? Percaya dalam nama Yesus bermaksud kita mempercayakan hidup kita kepadanya, mengandalkan kuasa,
Maksud menerima Yesus yang ketiga itu adalah menerima dengan hati dan hidup. Herodes, dia juga percaya. Iblis pun percaya Yesus itu anak Allah. Tapi hanya sampai di tahap intelektual, hanya sampai di pengetahuan, tidak sampai di hati, apalagi di dalam hidupnya. Maka menerima Yesus itu bermaksud menerima dengan hati, menerima dengan kehidupanmu. Dari malam hari ini, periksalah dalam hidup kita. Adakah engkau benar-benar menerima identitas Yesus? Adakah engkau menerima Yesus itu dari keseluruhan karakter, sifat, dan kehidupan Yesus? Atau kita menerima Yesus dengan hati, dengan kehidupan, bukan sekedar pengetahuan kita? Jangan heran ada orang yang jatuh bangun dalam imannya karena hanya sampai di tahap intelektual, tidak sampai di hati. Maka kalau demikian, apa bezanya dengan Herodes? Herodes juga pernah mengatakan begini. Pada waktu orang Majus bertemu dengan Herodes, dikatakan dalam Injil Matius di pasal 2, pada waktu orang Majus memberitahu Herodes, Alkitab katakan Herodes terkejut. Tapi kalau kita lihat dalam bahasa asli itu, bukan sekedar terkejut. Dalam bahasa asli itu dikatakan Herodes terganggu. Bukan sekedar terkejut, Herodes terganggu dengan berita ini. Dan Herodes apa dia lakukan? Dia memakai topi rohani. Herodes memakai topi rohani. Bagaimana Herodes memakai topi rohani? Herodes katakan kepada orang Majus, kamu pergi cari raja orang Yahudi itu. Saya sudah baru-baru ini pelayanan terus di kawasan Muruk, ada 4 sesi. Suara saya belum sembuh, mulai jadi roh. Lalu Herodes katakan, kalau kamu sudah jumpa bayi, kamu beritahu saya pun menyembah, kata Herodes. Itu kan bahasa rohani. Saya pun datang menyembah. Tapi apakah sesungguhnya apa yang keluar dari mulut Herodes itu sesungguhnya dia mau menyembah? Dia punya rencana yang sangat jahat. Dia mau membunuh Yesus. Jadi maksud menerima Yesus dalam Yohanes 1:12 ini, jemaat Tuhan, adalah kita menerima dari hati. Kita menerima dari hidup. Kita menerima Yesus dari seluruh identitas Yesus. Kalau tidak, kita jangan bermimpi mengalami kebahagiaan. Itu kebenaran pertama. Dalam kita menyambut Natal, adakah kita sudah sungguh-sungguh menerima Yesus itu dalam hati? Kebenaran yang kedua, dikatakan di sini, diberi kuasa. Setelah menerima Yesus, yang kedua itu adalah diberi kuasa. Apa maksudnya diberi kuasa di sini? Ini pun kebenaran yang amat penting dalam kehidupan kita. Menerima kuasa maksudnya di sini mengandung makna yang sangat dalam. Diberi kuasa kalau dalam konteks Yohanes 1:12 di sini, yaitu diberi kuasa bermaksud kita diberi otoritas sebagai anak-anak Allah. Kita diberi otoritas sebagai anak-anak Allah. Itu kita dapat lihat itu dalam bahasa asli yang disebut dengan
Exousia itu di dalam bahasa Yunani bermaksud diberi hak, itu artinya diberi wewenang, diberi otoriti. Jadi apabila firman Tuhan katakan diberi kuasa, maka kita diberi hak istimewa. Orang yang sudah menerima Tuhan Yesus diberi hak istimewa, diberi otoriti oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi ayat ini menyatakan bahwa mereka yang menerima Yesus dan percaya diberi hak istimewa untuk menjadi anak-anak. Tapi sebelum sampai di tahap kita menjadi anak-anak Allah, langkah pertama itu adalah kita mesti menerima Tuhan Yesus. Yang bermaksud kita mesti mengakui identitas. Kita mesti menerima Yesus itu dari hati kita dan hidup kita. Diberi kuasa, bukan saja otoritas sebagai anak-anak Allah, tapi diberi kuasa juga berbicara tentang hak berkat sebagai anak-anak Allah. Jadi kuasa ini memberi kita eksis penuh kepada hak dan berkat sebagai anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah, kita memiliki hak untuk mendekati Allah. Itulah sebab waktu kita terima Tuhan, kita tidak ragu-ragu menyebut Allah itu sebagai Bapa kita. Selalu kita berdoa, iya Bapa, iya Bapa. Kenapa? Karena kita sudah diberi hak istimewa. Sebagai anak-anak Allah, kita memiliki hak untuk mendekati Allah, menerima pengampunan, menikmati kasih karunia, dan memiliki kehidupan yang kekal. Diberi kuasa, akan baik-baik. Ini artinya selain daripada kita diberi hak dan berkat sebagai anak, tapi kebenaran yang amat penting maksudnya diberi kuasa di sini adalah kita menerima Roh Kudus. Kita menerima Roh Kudus. Apa maksudnya menerima Roh Kudus? Maksudnya di sini adalah dengan kuasa Roh Kudus kita mampu menghadapi apapun cobaan. Karena kuasa itulah yang memampukan kita menghadapi cobaan. Tapi kalau Yesus tidak lahir 2000 tahun yang lalu, tidak mungkin ini akan berlaku dalam hidup kita. Kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita sebenarnya adalah bukti dari kuasa yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai anak-anak. Lalu apa tujuan kuasa ini diberikan? Dalam Yohanes 1 ayat 12, semua orang yang menerimanya atau menerima Yesus diberi kuasa. Apa tujuan kuasa itu diberikan? Ini kalau kita mau menggali kebenaran firman Tuhan ini, pertanyaan besar, kenapa kita diberi kuasa? Untuk apa kuasa itu diberikan kepada kita? Tujuannya, jawabannya sederhana, supaya kita dapat menghidupi kehidupan. Wah, ini luar biasa. Kenapa Roh Kudus itu diberikan kepada kita? Kenapa kuasa itu diberikan dalam hidup kita? Supaya kita menghidupi kehidupan baru itu. Kalau saya mau tanya jemaat Tuhan malam ini, benarkah saudara benar-benar menikmati hidupmu yang baru? Ini pertanyaan penting. Sudahkah engkau benar-benar menikmati kehidupan yang baru itu dalam hidup? Atau engkau selalu mengeluh dalamnya? Waktu kita menyanyi tadi ada yang pemimpin pun semangat, pemain musik hebat semua. Saya memuji Tuhan di bawah sana pun saya benar-benar menikmati itu. Itinya kepenting dan isuan dan umat tokoh kita. Ini saya pakai usul bagaimana? Harap mengerti yang disini.
menikmati. Ini istilah menikmati kehidupan yang baru ini. Atau dalam hidupmu engkau selalu mengalami yang sebenarnya Roh Kudus itu diberikan kepada kita supaya kita sungguh-sungguh mengalami kehidupan yang baru. Kita menikmati. Itu pertama. Yang kedua, tujuan kuasa itu diberikan supaya kita dapat mengatasi dosa. Kuasa Roh Kudus memampukan kita untuk mengatasi dosa dan godaan. Kita dapat hidup dalam kebebasan dari perhambaan dosa dan mengikuti jalan yang Tuhan tetapkan. Ini sebenarnya tujuan kuasa pribadi. Bukan saja dapat mengatasi segala pencobaan, tapi dalam Kisah Para Rasul 1:8 kita menjadi saksi-saksi Kristus. Jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan, dua kebenaran ini amat penting. Pertama, terima Yesus. Yang kedua, diberi kuasa. Dan yang ketiga itu, apa implikasi, apa kesan, apa pengaruh kalau kita benar menerima Yesus, diberi kuasa. Alkitab katakan kita akan mengalami pembaharuan hidup. Kalau dalam Yohanes 1 ayat 12 menjadi anak-anak Allah. Kita mengalami kehidupan baru. Kalau dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Maksudnya jemaat Tuhan, hidup baru adalah dalam pengertian Alkitab itu adalah konsep merangkumi perubahan secara rohani dan secara moral. Orang yang sudah mengalami pembaharuan, orang yang hidup baru mengalami hidup baru, ada dua transformasi yang terjadi. Satu, transformasi rohani, dan yang kedua itu transformasi moral. Dia akan mengalami dua pembaharuan rohani, tapi pembaharuan moral. Tapi kadang-kadang kita dengar, tidak kira sama ada pastor ataupun tua ataupun kadang-kadang kita mendengar keluhan, nama saja dia itu seorang yang pemimpin rohani, tetapi gayanya bagus lagi yang tidak pernah ke gereja. Kenapa? Karena dia belum mengalami transformasi rohani dan belum mengalami transformasi rohani. Padahal orang yang menerima Yesus, benar-benar menerima Yesus, diberi kuasa dan dia akan mengalami kehidupan. Bagaimana kita semua mengalami ini? Hanya satu yang membuat ini semua terjadi. Yesus lahir 2000 tahun yang lalu. Kalau Yesus tidak lahir 2000 tahun yang lalu, dengan siapa kita mau menyelamatkan diri sendiri? Kita tidak ada kemampuan menyelamatkan diri sendiri. Dalam tulisan Paulus dalam surat Roma dikatakan, Allah melihat dari surga, melihat manusia di bumi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah, karena hidup dengan sendiri-sendiri. Tidak ada kemampuan kita. Kita tidak mampu menyelamatkan diri sendiri. Itulah sebabnya Allah menjadi manusia dalam pribadi Yesus, supaya setiap orang yang mendengar Yesus, yang percaya Yesus, menerima Yesus, diberi kuasa supaya mengalami pembaharuan. Ada Natal ini, setiap kita merayakan Natal ini selalu kita aplikasi, kita renungkan dalam hidup, atau sekedar hanya di mulut. Malam ini
Maksudnya hidup baru itu adalah supaya kita mengalami transformasi dari segi rohani dan dari segi moral. Ini adalah perubahan menyeluruh dari hati kita, dari pikiran kita, dan dari tindakan kita. Ini transformasi yang berlaku. Manusia baru itu mengalami perubahan dari segi di dalam hati, di dalam pikiran, dan dari segi tindakan. Kehidupan baru, yaitu kita adalah ciptaan baru di dalam Kristus. Rasul Paulus menulis bahwa siapa saja yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Ini berarti bahwa setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mengalami perubahan identiti yang mendesak. Kita tidak dapat mengubah identiti kita yang baru tanpa Yesus dalam hidupmu. Kelahiran Yesus itu 2000 tahun yang lalu mengubah identitimu sebagai orang yang dulunya kita berpapakan iblis, tapi pada waktu kita terima Tuhan, maka Bapa kita itu adalah Allah Sang Pencipta. Dalam Yohanes 8 ayat 44, kalau dapat di highlight, dapatkan bagian teknisnya. Yohanes 8 ayat 44. Atau kita boleh baca di Alkitab masing-masing. Ini identiti lama, tapi pada waktu kita menerima Tuhan, waktu kita percaya Tuhan, waktu kita mengikut Tuhan, identiti baru itu sudah berubah. Saya baca dalam Yohanes 4 ayat 8 ayat 44. Yohanes 8 ayat 44. Katakan di sini. Boleh baca di Alkitab masing-masing. Katakan, iblislah yang menjadi bapa. Wah, ini betul-betul identiti lama kita ini. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jemaat Tuhan, identiti ini telah berubah pada waktu kita menerima Yesus. Dulu kita berbapakan iblis, kata firman Tuhan, dari segi rohani, dari segi perbuatan kita. Tapi pada waktu kita terima Tuhan, maka berubahlah hidup kita. Yohanes 1 ayat 12. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak. Jadi siapa yang mampu mengubah status kita dari orang berdosa yang bakal dihukum, yang bakal masuk neraka? Siapa yang mengubah status kita? Hanya Yesus saja yang akan mengubah status kita pada waktu kita terima Tuhan. Dipatut kita ekspresikan sukacita kita malam hari ini. Status kita sudah berubah menjadi anak. Bergantung kepada kita, adakah kita betul-betul serius dengan Tuhan? Saya mau menceritakan satu kisah yang saya baca dalam satu Alkitab. Ada seorang pemuda ini dia selalu menghadapi banyak masalah dalam hidupnya. Ada masalah, dia berusaha menyelesaikan, kemudian selesai. Ada lagi masalah yang datang. Selesai satu masalah, datang lagi masalah. Akhirnya dia mengeluh dan mengeluh. Dia menceritakan kepada bapaknya. Bapaknya ini seorang yang pandai pintar masak. Lalu bapak asli anak muda ini, dia
menyediakan 3 jenis yang dia mau masak. Satu, dia masak telur, ya, telur yang belum masak dia mau masak. Kemudian yang kedua, dia menyediakan itu serbuk kopi, ya. Dan yang ketiga itu adalah loba yang belum dimasak. Jadi si bapak ini dia menyuruh anaknya ini, si pemuda anak ini, supaya merebus ketiga-tiga. Rebus. Anak muda ini pun heran. Apa tujuan bapak ini dia suruh saya rebus ini? Serbuk kopi, kelobak, kemudian telur lagi. Selepas 20 menit, sang ayah ini dia suruh anak-anaknya, anak-anak dari keluarga. Telur yang pada mulanya belum masak dan lobak yang belum masak, setelah 20 menit apa yang berlaku? Apa perubahan yang berlaku? Yang telur di luarnya keras tapi di dalamnya lembut. Tapi setelah 20 menit, yang di dalam itu yang mulanya lembut menjadi keras. Yang lobak yang mulanya keras, tapi pada waktu sudah direbus maka lobak itu menjadi lembut. Kemudian air serbuk kopi, setelah direbus rasanya itu dapat terhidup dengan betapa sejaknya kopi. Saya mau beritahu kita malam hari ini, saya tidak tahu kita berubah dari bagian mana. Adakah kita yang dulu kita sangat keras, tetapi setelah engkau mendengar firman Tuhan malam hari ini, engkau mau berubah lagi. Itu keputusan di dalam kita semua, dalam tangan kita semua. Perubahan yang bagaimana yang engkau harapkan dalam hidup. Kalau engkau mau berubah dan mengalami benar kehidupan yang baru dalam kita merayakan kehadiran Yesus, langkah awal itu adalah Yesus. Menerima Yesus ini bukan sekedar dulu mengakui identitas. Terima Tuhan buat dia.